Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada panitia yang meminta saya untuk menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Walaupun saya percaya anak-anak kita ini lebih pandai menyampaikan retorika khitobah. Tadi anak kita ini kan ke nasional ya, Ustaz? Ke nasional. Subhanallah, mudah-mudahan nanti di nasional juga mendapatkan prestasi yang terbaik. Tema kita hari ini adalah hijrah. Rujukan menjadi bahasan kita singkat saja dari petikan ayat la takhaf innallaha ma'ana. La takhaf innallaha ma'ana. Itu sebuah potongan ayat ungkapan baginda Rasul kepada sahabat yang paling dekat dengan beliau, yang juga sekaligus mertuanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita melihat beberapa catatan-catatan sirah ketika memulai hijrah, bahwa Rasulullah SAW yakhtabi'u bi ghari Thur. Rasul itu bersembunyi di gua Thur. Ada beberapa yang perlu dijelaskan pada peristiwa ini, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya Patayat. Anak-anak kami khususnya, Rasul bersembunyi. Rasul juga satu sisi manusia biasa, dia butuh makan, akomodasi. Pertanyaannya, Rasul kan sembunyi, lalu Rasul makan apa? Ketika sembunyi di gua apa? Gua Nur. Gua Nur atau Sur? Di gua Sur. Kalau kita arah ke Arafah, ke Mina itu sebelah kanan, ya. Nggak kalah jauh dari Makkah. Rasul bersembunyi di gua Thur. Pertanyaannya, siapa yang mengantar makanan Rasul? Ada yang bisa menjelaskan? Ustadz bawa hadiah bagi yang menjawab. Air Zam-Zam. Ya. Ayo angkat tangannya. Ya, yang ini. Mari. Atau harus berdiri, ayo berdiri, sebutkan namanya, kelasnya. Siapa yang menjadi orang pengantar akomodasi Rasul ketika Rasul bersembunyi di gua Thur? Ayo. Yang apa? Yang sebelah kiri Ustaz. Kan tidak mungkin Rasul tidak makan, tidak minum,
dia bersembunyi. Ada 40 pemuda-pemuda Quraisy yang menjadi rekomendasi ke 12 kabilah di Makkah ketika itu untuk memastikan bahwa Muhammad hidup atau mati harus diketemukan. Kenapa? Karena Arab Quraisy itu sudah jengah, sudah merasa tidak nyaman dengan dakwah yang Rasul sampaikan. Dia bersembunyi di gua itu dan dia butuh makanan. Pertanyaannya, siapakah pengantar makanan yang diamanahkan oleh keluarga Rasul ke gua Tur? Ada? Oke, catat, nanti kita jelaskan di akhir. Ya, dia seorang perempuan yang kebetulan hamil 6 bulan. Ini umi-umi ini, ustazah ini kalau hamil 6 bulan apa yang dibayangkan? Hah? Mengidam. Iya, Bu. Mengidam ya, Bu? Iya. Itu fitrah. Mengidam. Coba dibayangkan anak-anak Fatayat, seorang perempuan hamil 6 bulan mendaki Gunung Sur yang tingginya lebih kurang 900 meter di permukaan laut. Bukan gunung yang penuh pohon hijau, tapi terjal, cadas, kalau musim panas sampai 50 derajat Celcius. Kebayang nggak? Nggak kebayang. Begitulah seorang mujahidah perempuan yang ditugaskan untuk menjamin Rasul mendapatkan asupan makanan perbekalan sebelum berangkat ke Madinah. Kalau bukan karena perempuan itu, kita tidak yakin dakwah itu sampai kepada kita hari ini. Kalau bukan karena perempuan itu, kita bisa mondok di pesantren ini. Kenapa? Rasul bisa dimati, diburu oleh pemuda-pemuda, atau mati nggak makan karena ada asupan pengiriman makanan logistik ke persembunyian Rasul. Seorang perempuan hamil 6 bulan, dan untuk mengkelabui jejak-jejak kaki perempuan ini, karena padang pasir kan ketika diinjak akan nampak tapak-tapak kaki, betul? Akan mudah terbaca ada orang naik ke gunung. Perempuan itu sengaja membawa kambing-kambing di belakangnya untuk menghapus jejak-jejak ketika dia naik ke Gua Sur. Subhanallah. 6 bulan itu kan genting ya, Mi? Betul tidak? Saya tanya, anak saya Anam, Mi. Jadi pengalaman juga yang hamil-hamil nih kan. Anam, 4 laki-laki, jangan takut. Banyak stok. Supaya hamilan ini tidak gugur, tidak terpengaruh, perempuan itu mengikat dengan kemban kalau bahasa kita, supaya kokoh. Kata orang Surabaya, supaya komas boutu. Ya, saya ingin mengajak kita bagaimana seorang perempuan yang masih muda harus naik Gunung Sur karena amanah dakwah yang begitu besar. Kalau bukan karena itu, sekali lagi dakwah itu mungkin akan terputus ketika itu. Tapi ini rekayasa Allah, sehingga perempuan itu bisa menjadi saksi sejarah untuk keberlanjutan dakwah yang sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, satu. Siapa namanya? Coba, mari. Sudah dapat namanya berarti. Sebutkan namanya, kelasnya, sebutkan nama lengkap. Kalau nggak lengkap dapat hadiah. Nama saya Sri Wulandari, kelas 12 ISA. Nama perempuannya ialah Asma binti Abu Bakar. Iya. Silakan dibagi sekelas ya. Baik, Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma binti Abi Bakar. Dalam satu riwayat itu usianya masih belasan tahun. Ya. Tapi jangan ini dipelenter ya, Ustadz, itu salah hukum pernikahan dini, kata Jebola. Ya. Baik, kembali.
Asma binti Abi Bakar. Ini yang menjadi motivasi kita. Ini motivasi kalian sebagai patayan. Jadi kalau dulu cerita hari ini katanya emansipasi perempuan, sejarah telah mengatakan kepada kita bahwa peran perempuan begitu besar dalam dakwah ini. Contoh Asma binti, dan catatan-catatan sejarah peperangan yang terjadi juga banyak menghadirkan perempuan yang mereka bukan hanya di garda belakang, tapi juga garis depan dalam mengemban dakwah itu, membantu terutama dalam merawat orang-orang yang terluka dan juga menyiapkan logistik makanan. Maka hijrah itu tidak melupakan catatan-catatan perempuan-perempuan hebat, salah satunya Asma binti Abi Bakar. Dan kalau kita baca hadisnya juga, hadis tentang niat yang saya percaya patayan yang solehah ini hafal hadisnya. Kalau nggak hafal, pulang sajalah ke rumah, mau sekolah lagi. Apa hadisnya? Ayo sama-sama. Innama wa innama likulli. Kalau Ustaz tengok masih banyak gaya takdim Asmaul Husna, Samiul Basir. Yang penting ujungmu saja dia. Ada di situ satu petikan hadis, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ada juga cerita perempuan, betul? Karena memang ungkapan hikmah mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang berhasil, itu pasti ada perempuan di belakangnya. Ya, Ustadz Muhammad ini doktor karena ada ustazah di belakangnya. Ustadz Nigomo paling berbobot di asahan karena ada perempuan di belakangnya. Maksudnya bobot 110 kilo itu, bukan yang lain ya. Baik. Awin muraatin yang kihuha. Kalau ada orang yang hijrah ke Madinah juga karena perempuan, pasti dia akan mendapatkan, bahkan menikahinya, tapi belum tentu mendapatkan Allah dan Rasul. Maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya seseorang itu terpulang apa? Bagaimana dia berniat untuk mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya tidak berlebihan Asbah wan Nazair membahas satu faedah saja yang terkait dengan niat. Berapa halaman? 200 halaman, 7 pokok bahasan. Ya, 7 sub pokok bahasan, mohon maaf. Hanya untuk menceritakan, membahas al-umuru bimaqasidiha. Kalau begitu, luruskan niat kita, perbanyak niat-niat kebaikan. Bahkan kalau orang sudah berniat baik, satu lain hal tidak jadi mengerjakan niat baik itu, Allah sudah catat kebaikan seperti apa yang dia niatkan amal kebaikannya. Ada orang yang berniat baik lalu mengerjakan kebaikan itu, maka Allah melipat gandakan kebaikan yang dia kerjakan bahkan lebih dari 700.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan sebaliknya, ada orang yang berniat tidak baik. Pernah nggak niat tidak baik? Pernah nggak? Apa contohnya? Hah? Pernah? Pernah? Apa contoh niat nggak baik? Apa? Mencuri? Hanger. Nah. Buka kartu ya. Iya, ada orang berniat tidak baik, berniat jahat, tapi karena kesadaran dia tidak jadi mengerjakan niat jahat itu, Allah catat kebaikan 1 bandingan kepadanya.
Lalu ada orang berniat jahat, tidak baik, maksiat karena kelemahan, lalu dia mengerjakan kejahatan itu, Allah catatkan lewat adil hanya 1 bandingan kejahatan dosa. Kalau begitu tidak ada ruginya kita hidup di dunia ini. Makanya tidak berlebihan. Inna dina yusrun fala yusaddad dina illa man ghalaba. Agama itu mudah, tidak ada yang sulit, tapi bukan berarti disulit-sulitkan, apalagi dimudah-mudahkan. Contoh hari ini masyarakat yang sempit, banyak yang memudah-mudahkan. Kalau sudah pesta, sholat itu dijamak, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang begini, kalau ada yang begini berarti itu fatwa kapunduk. Ya, tidak boleh. Apalagi yang dipestakan pengantinnya, Ustaz payah awak beruduk, ombal basolek saja, lambat nanti, lebih baik mana gonta ganti apa namanya ini? Iya mekak ketimbang panasnya neraka Allah. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka poin yang kedua, niat. Kalau bukan karena niat yang kuat, niat yang baik, seorang Asma nggak akan mampu naik ke Gunung Sur, hamil lagi untuk mengantar pasokan logistik Rasul, nggak akan mampu. Ya, nggak akan mampu pasti. Tapi karena niat yang kuat, ya, semangat yang kuat dan amanah yang berat, seorang Asma yang masih muda belia itu bisa naik ke Gunung Sur, turun kembali di tengah suasana mencekam. Ada 40 pemuda-pemuda Quraisy yang terus patroli di sekitar Makkah untuk mengintip, mengejar Muhammad dan Abu Bakar. Lihat, itu sebuah motivasi kepada kita. Yang kedua, niat awin mura'atin yang diuha. Kalaupun ada orang masuk pesantren supaya dapat menikah dengan yang baik, tak salah itu.